Ya, kita lanjutkan tadi Bang Andre Rosiade sudah ingin memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad, silakan. Ya, jadi gini Mbak, kalau memang kami terus terang ya, saya sudah sampaikan, bahkan fraksi Partai Gerindra sudah menyampaikan. Silakan kalau mau dicoret, nggak ada masalah. Karena memang DPR nggak ngurusin gorden. Tugas kami adalah menyerap aspirasi rakyat, mengeksekusi aspirasi rakyat, dan itu yang kami lakukan. Itu satu. Yang kedua, tapi kita harus objektif juga dengan judul-judul DPR foya-foya. Kan saya sudah sampaikan tadi. Bandingkan ruangan menteri, ruangan dirjen, ruangan direktur. Ruangan kami saja jauh kalah. Ya, bahkan sekarang Mbak, kalau Mbak datang ke lantai 17 gedung Nusantara 1, Mbak bisa lihat kecoak jalan, rayap jalan. Itu yang terjadi, tapi kami nggak pernah ngeluh. Itu tidak ada masalah. Itu bagian dari perjuangan kita. Andre, nah hanya memang saya tidak sepakat, seakan-akan saya bicara judul dulu. Mendelegitimasi kinerja DPR yang bekerja keras sekarang, bagaimana memaksa pemerintah, mengawasi pemerintah untuk memastikan harga-harga kebutuhan bahan pokok itu rendah dan tersedia untuk rakyat. Itu kerja kami. Kami panggil menteri-menteri kami dan Presiden Pak Jokowi. Itu yang kami kerjain. Ya. Overclaim ketika gitu DPR mengatakan itu kerja kami. Artinya kalau DPR bekerja dengan baik, menyerap aspirasi dengan baik, maka setiap produk undang-undang yang dihasilkan itu tidak perlu seperti sekarang banyak digugat oleh masyarakat ke MK. Itu kan menunjukkan DPR tidak bekerja dengan baik. Jadi itu overclaim kalau menurut saya. Di negara demokrasi apapun produknya, tentu membuka diri untuk digugat atau diprotes oleh masyarakat. Itulah demokrasi. Enggak, ini Pak Ahmad kenapa mempertanyakan kinerja DPR? Iya. Jadi sepertinya sangat skeptis dengan apa yang dilakukan Bang Andre Rosiade. Saya tidak skeptis, tapi kita melihat dengan fakta dan data. Fakta dan data kita, undang-undang yang dihasilkan DPR. Kan DPR kan kerja kami bukan hanya undang-undang. Undang-undang itu kita bandingkan 2014, 2019. Boleh nggak saya jawab ini? Kan bicara itu undang-undang. Tidak saya sama ini anggota Komisi 6 DPR RI, Mbak Maria. Silakan, Mas Andromeda, apa yang kita kerjakan? Sekarang ini kami bekerja dua hal prioritas kami di Komisi 6. Bagaimana memastikan minyak goreng ini bisa didistribusikan dengan baik untuk rakyat. Itu satu ya. Dengan harga eceran tertinggi 14.000. Itu kita kontrol pemerintah. Anda tahu nggak? Sebentar dulu gantian lah bicara. Silakan. Yang kedua adalah bagaimana sekarang ya bermitra dengan Bang Arya ini kita berupaya bersama dengan pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Banyak hal yang kami kerjakan, bukan hanya sebatas membahas undang-undang. Anda tahu nggak, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang kemudian Anda bilang itu adalah hasil dari kritik Anda, itu sebenarnya malah membuat rakyat menjadi menderita. Misalkan minyak goreng curah ketika diberi batasan, sekarang minyak goreng curah tidak ada di pasaran. Itu kan Anda harus mengkritik. Karena sudah terjadi kami sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah itu menyebabkan distorsi harga. Boleh saya jelaskan tidak dikritisi oleh mereka. Oke. Nah, saya kasih tahu. Anda tahu nggak? Ya, kami di DPR kecewa dengan keputusan pemerintah mencabut DMO dan DPO Permendak nomor 6 tahun 2000. Anda baca, tonton rapat-rapat kami bagaimana dan baca rekam jejak kami, bagaimana kami kecewa dengan keputusan pemerintah itu. Karena kami meminta pemerintah untuk konsisten melaksanakan DMO dan DPO. Kalau perlu, DPR sudah menyampaikan stop ekspor CPO. Kita sudah sampaikan. Jadi jangan Anda bilang bahwa semua yang terjadi di Republik Indonesia DPR yang salah. Jadi Anda mengatakan kami sudah berusaha Anda mengatakan semaksimal bahwa DPR mungkin sudah bekerja dengan baik. Tetapi kita kan rakyat ya, kita melihat dalam perspektif kebijakan publik. DPR itu adalah oposannya pemerintah dalam konsep presidensial. Presiden itu eksekutif, dia diberikan oleh Undang-Undang Dasar kewenangan yang sangat penuh. Dia diawasi oleh DPR. Tapi hari ini saya nggak melihat Pak Andre sebagai individu, tapi kita melihat DPR secara umum. Hari ini DPR secara umum itu hanya menjadi stempel kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ini menjadi pertanyaan publiknya. Ya, saya bisa sebutkan misalkan ketika undang-undang tentang KPK, undang-undang IKN, undang-undang Cipta Tenaga Kerja, undang-undang Minerba, dan itu semua masuk ke dalam gugatan masyarakat sipil. Artinya saya tidak melihat ketika undang-undang IKN itu misalkan di rapat paripurna, saya tidak melihat saudara Andre bicara interupsi. Saya menolak secara pribadi, tidak pernah ada saya lihat. Jadi yang terjadi adalah DPR ini sudah terkooptasi dari daulat rakyat menjadi daulat partai politik. Saudara Andre tidak lagi bicara atas nama rakyat, tetapi Pak Andre mempertimbangkan bagaimana sikap partai politiknya. Ini berdasarkan data ya? Ya, kalau menurut saya ini yang terjadi di lapangan. Boleh ditanggapi dulu Bang Andre? Ya, jadi gini, kerja-kerja anggota DPR itu bukan hanya mengurus undang-undang. Ada alat kelengkapan DPR yang namanya Balek. Saya tidak anggota Badan Legislasi, ya, tidak mengurusi undang-undang.
Kerja saya apa? Sebagai anggota Komisi 6 DPR RI. Itu kerja kami di DPR. Sebagai di alat kelengkapan DPR, sebagai anggota komisi kami bekerja. Kami sudah terus mengingatkan pemerintah berulang-ulang kali. Ya, kalau Anda ingin tahu, Anda bisa lihat saksikan bagaimana DPR bekerja. Tapi sekali lagi keputusan itu bukan hanya di DPR, tapi di pemerintah. Dan kita sudah mempertanyakan bagaimana sekarang pemerintah ngotot dengan Permen Perin nomor 8 tahun 2022 bahwa minyak goreng itu, curah itu harus dilaksanakan. Itu kita sudah komplain besar-besaran. Nah, jadi jangan sampai bilang seakan-akan semua yang ada di Republik ini semuanya salah DPR itu. Dibilang DPR ini foya-foya. Tadi sudah sampaikan. Harus dipuji. Beliau ini adalah saya kasih tahu nih Bang Arya, staf khusus Menteri BUMN saja ruangannya pakai WC, kita nggak komplain. Kami WC bareng-bareng ratusan orang dalam satu lantai, nggak komplain kita. Kenapa? Jadi hanya kita. Saya ingin puji Pak, bahwa Andre ini adalah tokoh gerakan mahasiswa 98. Dan beliau jadi anggota dewan, saya sebagai bangga sekali mat beliau. Tapi yang saya merasa terluka adalah kenapa kemudian aktivis 98 yang lahir dari reformasi 98 itu tidak memberikan contoh buat anggota dewan yang lainnya seputar horden ini. Boleh kita ke Pak Faisal kita berikan kesempatan Pak Faisal. Silakan, Anda Pak Faisal. melihatnya mengenai anggaran gorden 48,7 kemudian aspal AC di DPR yang kontroversial seperti apa? Ya ini kan ada historinya ya. Saya kebetulan waktu SMA berkawan dengan anak anggota DPR. Rumah dinasnya itu di gedung DPR yang sekarang, Nusantara 1. Pak Zamroni anggota DPR-nya itu dari P3 ya. Sahabat saya namanya Taufik. Jadi Pak Zamroni dan keluarga tinggalnya tidak di gedung DPR. Jadi rumah dinas itu kami gunakan untuk belajar bersama masuk perguruan tinggi, kan latihan soal untuk itu. Nah, mengapa ada rumah dinas? Karena waktu itu fasilitas di luar itu sulit ya, sulit belum memadai. Oleh karena itu dibuatkan rumah dinas. Nah sekarang dunia sudah berubah. Kalau saya menyarankan setiap orang kan punya selera berbeda-beda, latar belakang berbeda. Rumah dinas itu dihapuskan saja. Jadi dikasih allowance setiap bulan itu untuk perumahan. Ada yang orang mau tinggal di apartemen, ada mau tinggal di landed house, mau ngontrak, mau untuk bayar uang muka dan macam-macam gitu. Mau hordengnya seperti apa. Udahlah negara ndak usah ngurusi. Ya, jadi judul ini ada karena negara masih ngurusi hordeng segala. Ini kan aset negara juga rumah dinas. Iya, rumah dinasnya kan bisa digunakan untuk apapun atau dijual atau diapakan. Jadi anggota DPR mau pilih di Menteng, mau dipilih di mana, jadi fleksibel. Nah kalau dulu kenapa ada rumah dinas, bareng-bareng kalau sidang umum MPR itu pakai bus supaya nggak macet, supaya yang ngawalnya itu tidak banyak kan. Satu atau dua saja, kalau setiap orang dikawal kan jadi repot. Nah tapi dunia sudah berubah. Nah itu yang satu. Jadi gak usahlah negara ngurusi rumah dinas, hordeng dan segala isinya. Kedua, saya sih lebih concern untuk melihat penghematan ini dari yang besar ya. Hordeng gak usah terlalu banyak kita buang waktu lah ya. Nah kita lihat sekarang keseluruhan yang boros itu siapa kan harus kita buktikan ya. Saya sepakat tidak boleh prejudice kepada DPR juga. Jadi ini belanja pemerintah pusat ya. Belanja pemerintah pusat itu paling besar adalah untuk bayar bunga utang. Kedua belanja barang. Ketiga belanja pegawai. Keempat belanja modal. Kelima belanja sosial yang peningkatannya berdasarkan tingkat besarnya peningkatan ya, peningkatannya paling besar. Jadi kalau boros, yang paling boros itu bayar bunga. Kenapa bayar bunganya paling boros? Karena pemerintah utangnya dengan bunga yang tinggi, barangkali tertinggi di antara emerging market gitu ya. Jadi borosnya tuh triliunan, puluhan triliun bahkan ya. Nah itu kalau kita mau boros supaya alokasi dana yang triliunan itu bisa untuk membantu rakyat. Kalau gordeng ya
oke gitu. Saya tidak apa menjustifikasi, tidak apa, saya netral saja. Nah, kita lihat sumber keborosan itu karena apa? Dan sudah dikurangi acara IBF minggu lalu di sini juga itu luar biasa tuh yang sudah dilakukan untuk menghemat itu lewat LKPP sebelah ini. Nah, LKPP sekarang berusaha untuk menghemat, tidak hanya menghemat tapi menghapuskan pengadaan barang pemerintah yang dari impor, dihapus itu semua. Jadi harus dari dalam negeri, UKM yang meningkat. Nah, yang saya senang tuh bahas yang begini-begini. Kalau gordeng, aduh, enggak seru banget gitu ya rasanya. Nah, kemudian Itu yang cuma pintu masuk, Pak. ya. Dan bagusnya kan Pak Azwar Anas ya sekarang ketua LKPP-nya. Nah, yang terakhir untuk sementara waktu ingin saya sampaikan sumber keborosan paling besar adalah tercermin dari ICOR namanya, Incremental Capital Output Ratio. Di Indonesia ini untuk menghasilkan tambahan satu gelas ini butuh 6,5 modal. Sebelum-sebelumnya cuma 4. Jadi 5 tahun terakhir, maksudnya 5 tahun terakhir itu 2015-2019 ya, karena datanya sudah ada, itu terjadi peningkatan tambahan modal 50% untuk menghasilkan satu unit yang sama. Jadi kenapa pertumbuhan ekonomi cuma 5% sebelum pandemi? Karena ICOR-nya tinggi 6,5. Ya. Coba kalau ICOR-nya, kalau kita mau melawan pemborosan itu, ICOR-nya diturunkan jadi 5,3 saja, ya, itu pertumbuhan ekonomi bisa 6,5. Kalau diturunkan jadi 4,2, itu pertumbuhan ekonomi bisa 7,4. Saya semalam baru hitung soalnya. Lantas kenapa tidak langsung dilakukan Pak Faisal kalau sudah ada formulasinya? Nah, lain kali kita diskusikan yang besar-besar gini gitu. Hordeng, saya yakin hordeng di studio ini lebih bagus daripada di rumah dinas. Tapi sekali lagi, udahlah, rumah dinas itu dihapus saja. Saya rasa sebagian besar anggota DPR senang kalau dapat lamsamnya karena kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang anaknya 6, ada yang anaknya 1, ada yang tidak punya anak, ada yang tidak berkeluarga gitu kan. Kan beda-beda. Sementara rumah dinas itu standar semua. Udah itu masa lalu, kita lupakanlah supaya sekali lagi negara itu fokus untuk urusan-urusan yang besar seperti melawan ICOR yang tinggi itu. Nah, kalau ngomongin negara, ngomongin pemerintah ini Bang Arya harus memberi jawaban. Tapi kita tahan dulu ya Bang sambil buka masker, usai jeda sesaat lagi.